Hai semua, saya Putu Reza dan selamat datang di review untuk LG G4. Tidak bisa dipungkiri, G4 adalah salah satu ponsel yang sangat saya nantikan. Kenapa? Karena hampir 2 tahun yang lalu saya sangat terkesan dengan LG G2 dan kemudian sedikit kecewa pada G3. Oleh karena itu, saya sangat penasaran tentang apa saja yang dibawa oleh G4 kali ini. Pada ponsel andalan terbarunya ini, LG tidak melakukan banyak perubahan desain. Memang jika dilihat sekilas, G4 punya bentuk kotak yang sedikit lebih tegas dibanding G3. Dilihat dari samping, G4 juga punya bodi yang sedikit melengkung meskipun tidak se-ekstrim G-Flex. Peletakan tombol power dan volume yang ikonik tentunya tetap dipertahankan dan menjaga desain G4 tetap bersih dan elegan tanpa tombol lain di bagian sisi samping maupun depan. Pada G4, tombol-tombol tadi juga semakin baik karena LG memberikan tekstur kasar pada tombol volume sehingga memudahkan jari untuk membedakannya dengan tombol power. Hal lain yang saya sukai dari tombol power dan volume pada G4 adalah letaknya yang begitu natural untuk jari telunjuk sehingga mudah sekali dijangkau. Saat mendengarkan musik lewat headset dan menyimpan ponsel di kantong, saya pun bisa dengan mudah dan nyaman untuk mengatur volume. Tidak seperti kebanyakan ponsel flagship merek lain yang mulai beralih pada material premium berbasis metal atau kaca, LG tetap menggunakan plastik. Pada G4 yang saya punya, covernya berwarna silver dengan motif keramik yang cukup membuatnya terlihat keren. Walaupun masih plastik, tapi cover belakang G4 dapat dilepas dan memungkinkan pemiliknya mengakses 2 buah slot SIM card, sebuah slot microSD, dan juga baterai yang bisa diganti. Sesuatu yang sudah cukup langka untuk sebuah ponsel premium. Ukuran perangkatnya sendiri tidak banyak berubah karena ukuran layarnya yang sama seperti G3. Bentang 5,5 inci masih jadi andalan dengan resolusi Quad HD 2560x1440. Sebenarnya saya masih merasa G4 cukup besar di tangan meskipun masih lumayan nyaman untuk pengoperasian satu tangan. Sangat disayangkan LG tidak memberikan fitur one hand operation yang biasanya hadir pada ponsel lain dengan ukuran layar besar. Kembali ke layar, meski resolusinya sama seperti G3, tapi G4 membawa teknologi baru dengan sebutan Quantum Display yang hadir di atas panel berjenis IPS. Dengan teknologi baru tersebut, layar pada G4 memang sangat memanjakan mata, baik dari tingkat saturasi maupun kontras yang ditampilkan. Meskipun menurut saya layar pada Galaxy S6 masih sedikit lebih baik dan enak dilihat. Tingkat visibilitas yang sangat baik pada berbagai macam kondisi juga menjadi nilai tambah lain bagi layar G4. Untuk multimedia semacam game atau nonton video, layar G4 memang sudah sangat memadai. Speaker yang menjadi elemen pendukung untuk multimedia sempat saya ragukan karena letak dan ukurannya yang kecil. Tapi ternyata speaker tadi punya output yang nyaring dan cukup jernih. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Di balik desainnya yang bagus, G4 ditenangi dengan prosesor Snapdragon 808 6 inti atau hexacore, Adreno 418 untuk GPU dan RAM 3GB. Dengan spesifikasi yang mumpuni seperti itu, G4 memang terbukti punya performa yang sangat baik untuk hampir segala hal. Lupakan soal lemot, hang, atau hal mengganggu lainnya karena saya tidak pernah mengalaminya selama 3 minggu terakhir menggunakan G4. Baterai 3000 mAh pada G4 tergolong cukup awet. Meskipun memang tidak tahan seharian dan screen on time juga cuma sekitar 4 jam, saya tetap merasa puas. Sebagai tambahan, setiap harinya saya juga menggunakan G4 untuk mendengarkan musik kurang lebih sekitar 3 jam. Jadi, setuju kan kalau awet baterainya? Mengisi software Lollipop sudah tentu jadi hal wajib dan juga pastinya dengan kustomisasi Optimus UI untuk tampilan antarmuka. Tampilan notification bar dan menu setting masih tetap dua bagian yang saya tidak sukai. Secara keseluruhan, saya tetap bukan penggemar tampilan UI yang ada pada G4.
Meskipun ini jauh lebih enak dilihat dibanding pada G3 atau G2. Fitur software seperti dual window tetap dipertahankan untuk G4 dan performanya tetap sangat memuaskan dalam menjalankan dua tugas sekaligus. Smart Bulletin yang berisikan beberapa shortcut ke aplikasi seperti music player, remote, dan juga notes juga tetap ada dan cukup fungsional meskipun jarang saya pakai. Di samping dua sebelumnya yang saya sebutkan, fitur kecil untuk mengintip notifikasi adalah favorit saya. Jadi selain menggunakan tombol power atau tap 2 kali untuk mengaktifkan layar, pemakai G3 juga bisa melakukan swipe ke arah bawah saat layar tidak aktif untuk mengintip notifikasi yang ada. Hal kecil yang sepele memang, tapi buat saya ini oke banget. Nah, sekarang untuk salah satu bagian yang diandalkan atau mungkin paling diandalkan dari G4 yaitu kamera. Di atas kertas, kamera dari G4 memang terlihat luar biasa. Resolusi 16 megapiksel, optical image stabilization, laser autofocus, dan dual LED flash serta bukan lensa f1.8 membuatnya berbeda dari kebanyakan kamera ponsel di lini premium. Mode foto yang ditawarkan memang terbatas karena hanya ada pilihan panorama dan HDR saja. Akan tetapi, kekuatan kamera G4 buat saya ada di mode manual yang sangat baik. Bagi mereka yang suka setelan kompleks dan perfeksionis untuk mengambil foto, mode manual pada G4 ini pas banget buat diutak-atik. Soal kualitas saya nggak banyak komentar. Sederhana aja karena hasil fotonya bagus pada berbagai macam kondisi meskipun kadar sharpness-nya sedikit terlalu tinggi. Buat selfie, kamera depannya beresolusi 8 megapiksel dengan lensa wide. Selfie atau WiFi semuanya oke dengan kamera depan G4. Fitur Face Gesture yang pertama kali ada pada G3 juga kembali hadir dan tetap sangat fungsional. Fitur keren untuk melihat hasil foto selfie hanya dengan menggerakkan tangan seperti yang sedang terlihat saat ini juga menjadi tambahan lain yang menjadi nilai plus untuk kamera dari LG G4. Buat yang penasaran, ini beberapa foto yang saya ambil menggunakan LG G4. Pada akhirnya saya berpendapat kalau G4 adalah salah satu ponsel terbaik yang ada saat ini. Meski pilihan favorit saya masih ada pada Galaxy S6 atau iPhone 6, tapi G4 jelas tidak bisa dikesampingkan. Performa yang jelas di atas rata-rata dan kamera yang bagus adalah keunggulan utama dari G4. Adanya tambahan slot microSD dan juga baterai yang bisa dicabut juga menjadi nilai lebih yang tidak ada pada kompetitornya. Jika ingin punya ponsel premium dan merasa harga Galaxy S6 atau iPhone 6 masih terlalu tinggi, maka LG G4 jelas jadi pilihan teratas. Oke, sekian review saya kali ini untuk LG G4. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Putu Reza pamit, have a nice day!